Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun, usikum ayuhal muslimun wa nafsil khati'atul mukassarah bitaqwallahi azza wa jalla. Fa inna khaira wasiyatullahil awwalina wal akhirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wasayyana allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli wa zali jalali yusran min akhli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pelaksana sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi asbab Allah menghapuskan dan menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Salawat merangkai salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita, kekasih Allah, Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan dengan cara menjalankan semua yang diperintahnya dan menjauhi semua larangan. Karena perlu kita ingat bahwa hanya berbekal iman dan takwa kepada Allah, insya Allah semua akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wahai para pemuda, wahai generasi penerus, dan wahai seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Masa muda adalah mahkota. Ia adalah energi yang membuncah, semangat yang tak kenal lelah, dan impian yang melukis cakrawala. Di era kita sekarang, dunia begitu bising dengan gemuruh, dan salah satu gemuruh paling nyaring adalah sorak-sorai di lapangan hijau
atau momentum Piala Dunia. Kita saksikan bagaimana jutaan mata tertuju pada bola yang bergulir, pada kaki-kaki lincah yang berlari, menciptakan euforia yang begitu masif. Betapa indahnya semangat persatuan dalam tim, keteguhan menghadapi lawan, dan kegembiraan saat kemenangan itu diraih. Ini adalah sebagian dari fitrah manusia yang mencintai keindahan dan kompetisi yang sehat. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, di tengah euforia itu, di antara teriakan gembira dan raung kekecewaan ketika timnya kalah, pernahkah kita berhenti sejenak? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri saat sorak-sorai sepak bola menggema, jangan biarkan panggilan Allah terabaikan. Ini adalah pesan yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan sampaikan untuk kita renungkan sedalam-dalamnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita sejenak menengok kembali pada sebuah kisah yang menyentuh kalbu. Kisah seorang pemuda terbaik sepanjang masa, yakni Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tumbuh di tengah Mekah yang kala itu dipenuhi gemerlap hiburan dan kesenangan duniawi, ada pasar-pasar yang ramai, ada syair-syair yang melenakan, ada tontonan yang memukau, kesenangan duniawi seolah mengundang, memanggil setiap jiwa untuk larut di dalamnya. Namun, coba perhatikan wahai hadirin, di antara hingar-bingar itu, hati seorang Muhammad tak pernah tergoda untuk terlena. Jiwanya mencari ketenangan yang hakiki, matanya menatap kejernihan kebenaran. Beliau menjaga kemuliaan dirinya, menjauhkan diri dari gemuruh maksiat, dan sibuk merenungkan hakikat kehidupan. Beliau tak pernah biarkan panggilan dunia melupakan panggilan kepada Tuhannya. Bahkan sebelum wahyu datang, hatinya telah condong pada kemuliaan dan kebenaran. Beliau meniti masa mudanya dengan integritas, dengan kejujuran, dan dengan kepribadian yang begitu luhur, hingga digelari Al-Amin atau yang terpercaya. Hadirin, kisah ini adalah cerminan bagi kita bahwa energi masa muda, potensi yang luar biasa, tidak seharusnya terhanyut oleh kesenangan sesaat. Sepak bola, hiburan, dan segala bentuk kesenangan duniawi itu bukanlah sesuatu yang dilarang jika dalam batas kewajaran. Ia boleh menjadi bumbu-bumbu kehidupan penyegar jiwa, namun ia tidak boleh menjadi prioritas utama yang menggeser kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini adalah inti dari keberadaan kita di dunia. Tujuan utama penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk hanyut dalam permainan semata, bukan untuk larut dalam euforia yang fana. Allah menciptakan kita dengan potensi yang besar, dengan waktu yang berharga, maka manfaatkanlah waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati dalam menatapi kesabaran. Ayat ini dengan tegas mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Waktu terus berlalu, takkan kembali. Kerugian besar menanti siapa saja yang melalaikan waktu, kecuali mereka yang mengisi hidup dengan iman, amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dari itu, wahai jamaah sekalian, ketika azan berkumandang menyerukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah kita segera menyambut panggilan suci itu. Jangan biarkan mata kita terpaku pada layar televisi. Jangan biarkan telinga kita tersumbat oleh riuh rendah sorak-sorai, sementara panggilan Allah yang Maha Agung terabaikan. Jangan sampai euforia pertandingan bola membuat kita lupa akan kewajiban salat, lupa akan zikrullah, dan lupa akan membaca Al-Quran, serta melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Marilah kita senantiasa memegang teguh prinsip keseimbangan dalam hidup. Hidup di dunia ini memang penuh warna, penuh dengan berbagai godaan dan kesenangan. Namun jangan sampai kita terlena dan melupakan hakikat tujuan hidup kita. Kenikmatan duniawi ini hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah negeri keabadian. Hadirin, ingatlah sabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini adalah nasihat emas bagi kita, terutama bagi para pemuda. Masa muda adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang. Manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk mengumpul bekal akhirat, tanpa harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Jadilah pribadi yang seimbang, yang ceria dalam kehidupan duniawi, namun tetap teguh dalam ketaatan kepada Ilahi. Nikmati hiburan, namun jangan pernah biarkan panggilan Allah terabaikan. Jadikan setiap detik kehidupanmu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah pemuda yang cerdas, yang bisa menikmati hidup, namun tak pernah lupa akan tujuan utama penciptaannya, yang bisa bersorak kegirangan melihat gol indah, namun lebih bersorak gembira saat dapat memenuhi panggilan Ilahi Rabbi. Karena di sanalah letak kemenangan sejati, kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim.
سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعيذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من هدى المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن العبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkuru ala ni'mati yazkurukum wa razikrullahi akbar. Aqimis shalah.